Perkenalkan saya. Perkenalkan, nama saya Marwan Yakubul Bais dari kelas D. Saya Mehmet Penghubung dari kelas D. Saya Marsanda Kause dari kelas D. Saya Gretchen Sule dari kelas C. Saya Nadia Kristiani Sapigridimu dari kelas D. Saya Ginasil Damolo dari kelas C. Saya Gracia Paulina Nonondes dari kelas C. Saya Grisly Fanggi dari kelas C. Dan saya Matius Adi dari kelas D. Kami akan membahas materi yang kami dapat dari bab 13, yaitu pembentukan monarki. Selamat menyaksikan. Bab 13, pembentukan monarki pada 1 Samuel. Monarki sendiri berarti pemerintahan yang dipimpin oleh raja dan ratu. Bagian pertama, latar belakang. Kitab 1 dan 2 Samuel adalah bagian dramatis dalam Alkitab, menceritakan perubahan besar Israel dari konfederasi suku menjadi monarki. Perubahan ini dipicu oleh ancaman bangsa Filistin yang kuat. Fokus utama kitab ini adalah tokoh-tokoh seperti Samuel atau Nabi dan Hakim, Saul, Raja pertama, dan Daud, Raja yang dipilih Allah. 2. Kitab-kitab Samuel. Dalam tradisi Yahudi kuno, 1 dan 2 Samuel awalnya merupakan satu kitab. Terjemahan Yunani yang berarti Septuaginta memisahkan menjadi 2 bagian. Bagian pertama, kisah Saul. Bagian kedua, kisah Daud. Dalam sejarah Israel, kitab ini menjadi bagian awal kisah kerajaan Israel dan Yehuda. Tradisi menganggap Samuel sebagai tokoh sentral, penghubung antara masa hakim dan raja. 3. Tema utama, konflik pribadi dan teologis antara Samuel atau Nabi dan Saul atau Raja. Ketegangan antara kehendak Allah dan keinginan manusia untuk memiliki raja. Fokus pada bagaimana Allah tetap berdaulat atas raja dan bangsanya. Bagian keempat, tradisi dan sumber teks. Kitab Samuel berisi berbagai tradisi independen atau berbeda versi kisah. Ada 3 kisah berbeda tentang bagaimana Saul menjadi raja. Yang pertama, pertemuan pribadi dengan Samuel. Ini dapat kita baca dalam 1 Samuel 9 sampai 10 ayat 16. Yang kedua, pemilihan publik melalui undian. Terdapat dalam 1 Samuel 10 ayat 17 sampai 27. Dan yang ketiga, pilihan populer setelah kemenangan Saul dalam 1 Samuel pasal 11. Perbedaan ini menunjukkan proses penyuntingan oleh sejarawan Deuteronomus. Yang berikut pada bagian yang kelima menyangkut tradisi nyanyian Hana pada 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10. Doa Hana mencerminkan tema teologis penting. Allah meninggikan orang rendah dan merendahkan yang sombong. Nyanyian ini menjadi dasar pemahaman teologis tentang bagaimana Allah bekerja dalam sejarah Israel. Pada bagian yang keenam, fokus pada Samuel. Samuel digambarkan sebagai tokoh transisi antara zaman hakim dan raja. Ia adalah nabi, imam, dan hakim terakhir sebelum berdirinya monarki. Namanya berarti aku telah memintanya dari Tuhan dalam kitab Samuel, 1 Samuel pasal 1 ayatnya yang ke-20. Menegaskan perannya sebagai jawaban doa ibunya, Hana. Yang ketujuh, penekanan teologis. Kisah ini tidak hanya tentang politik, tetapi juga tentang ketaatan Israel kepada hukum Allah. Keberhasilan atau kegagalan raja diukur dari kesetiaannya pada perjanjian Allah. Di sini saya akan menjelaskan tentang denaratif. Naratif beralih dari Samuel ke Saul, menggambarkan masa muda Samuel dan posisinya yang unik sebagai pemimpin. Israel menghadapi masalah internal atau korupsi iman dan eksternal ancaman Filistin. Meskipun awalnya menantang Samuel mengurapi Saul sebagai raja atas pemerintah Yahweh, Saul mencapai kemenangan awal melawan orang Amon dan kerajaannya dikukuhkan. Namun orang Filistin terus menjadi ancaman yang signifikan. Daud muncul menyebabkan Saul merasa cemburu dan berusaha untuk membunuhnya. Saul gagal mengalahkan orang Filistin dan mengakibatkan kekalahan Israel dan ancaman terhadap kelangsungan hidup mereka. Kitab 1 Samuel berakhir dengan ketidakpastian tentang bagaimana krisis dan akan diselesaikan mengarah ke kitab 2 Samuel. Saul adalah sosok yang kompleks yang berakhir tragis. Awalnya sukses sebagai pemimpin militer dan dipilih Allah sebagai raja atas pemerintahan rakyat.
namun kemudian ditolak dan digantikan oleh Daud. Keluarga Saul pun berpihak pada Daud. Saul terpilih karena kemenangannya atas orang Amon di Yabesi Gilead, di mana Roh Allah turun atas Saul pada 1 Samuel 11 ayat 6. Ia mengalahkan orang Amon dan dimakotai sebagai raja di Gilgal. Kemenangan lainnya termaksud melawan Moab, Amon, Edom, raja-raja Soba, dan Filistin. 1 Samuel 14 ayat 47. Dan menunjukkan keberhasilannya dalam pertempuran. Saul populer karena kepribadian dan keberhasilannya. Rakyat berseru, "Hidup raja," dalam 1 Samuel 10 ayat 24, dan menyerahkan kemenangan atas orang Filistin. Saul membentuk pasukan tetap, termaksud Daud, namun popularitas Daud lebih menjadi obsesif. Saul bahkan membunuh pendukung Daud, termaksud para imam di Nob. Para sejarawan Deuteronomistis menggambarkan Saul secara negatif setelah kemunculan Daud. Kegagalan Saul disebabkan oleh penolakan ilahi yang dinyatakan melalui kencaman Samuel dan perhatian roh Tuhan dengan roh jahat dari Tuhan. Saul menjadi tidak stabil dan membenci Daud. Pembaca modern mencoba mendiagnosis penyakit Saul, tetapi para sejarawan Deuteronomistis Allah telah menolaknya. Secara historis, Saul gagal karena tidak mampu mengatasi ancaman Filistin dan mati di medan perang. Bagi para sejarawan Deuteronomistis, kegagalan ini adalah akibat dari penolakan Allah. Yang berikut ada Daud. Dalam 1 Samuel, Daud digambarkan sebagai tokoh heroik dan penerus Saul. Ia dipilih oleh Tuhan meskipun hanya anak bungsu Isai, menunjukkan pola Allah memilih bukan berdasarkan status sosial. Setelah diurapi, roh Tuhan turun atas Daud. Daud dikenal sebagai penyair dan musisi yang menenangkan Saul dari roh jahat. Itu terdapat dalam 1 Samuel 16 ayat 14-23. Ia juga terkenal dengan mengalahkan Goliat dengan iman dan kecerdikan. Itu terdapat dalam 1 Samuel 17, menjadikannya simbol keberanian dan kepercayaan pada Tuhan. Yang berikut, penilaian terhadap Saul. Dalam teks akhir 1 Samuel dan Tawarik, Saul digambarkan negatif karena ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Itu terdapat dalam 1 Tawarik 10 ayat 13-14. Namun, ada tradisi yang menampilkan sisi positif Saul. Ia pernah berjasa menyelamatkan Yabesi Gilead dari orang Amon. Itu terdapat dalam 1 Samuel 11 ayat 1-11. Dan penduduk kota itu tetap menghormatinya setelah ia wafat. Terdapat dalam 1 Samuel 31 ayat 11-13. Ratapan Daud atas Saul dan Yonatan terdapat dalam 2 Samuel 1 ayat 19-27 juga menunjukkan penghormatan dan kasih Daud pada Saul, yang menggambarkan Saul sebagai pahlawan dan ayah yang dicintai bukan sekadar musuh. Yang berikut Yonatan. Yonatan adalah putra Saul, digambarkan setia kepada Daud. Kasihnya yang tulus digambarkan dalam ratapan Daud. Terdapat dalam 2 Samuel 1 ayat 26. Kesetiaan Yonatan kontras dengan permusuhan ayahnya terhadap Daud. Ia bahkan menyerahkan jubah kerajaannya kepada Daud, tanda pengakuan bahwa Daud adalah penerus tata yang sah. Itu terdapat dalam 1 Samuel 15 ayat 28. Yang berikut, perempuan dalam 1 Samuel. Tokoh-tokoh perempuan memainkan peran-peran penting. Ada Hana, Mikal, dan Abigail. Yang pertama Hana. Hana adalah ibu Samuel yang mandiri dan beriman. Dia sering berdoa, memohon anak, lalu mempersembahkan Samuel kepada Tuhan. Yang kedua Mikal, putri Saul dan istri Daud yang menolong suaminya melarikan diri dari ayahnya. Yang ketiga ada Abigail, istri Nabal yang bijaksana dan berani menenangkan amarah Daud, kemudian menjadi istri Daud. Ketiga perempuan ini menunjukkan peran aktif dan kecerdasan di tengah budaya patriarkal. Yang berikut konteks historis. Kisah 1 Samuel menggambarkan masa transisi dari konfederasi suku menjadi kerajaan Israel, sekitar abad ke-10 sampai dengan 6 sebelum zaman bersama. Pada masa itu, kekuatan besar seperti Mesir dan Mesopotamia melemah, memberi peluang munculnya kerajaan kecil seperti Israel. Ancaman Filistin menjadi pendorong utama pembentukan monarki, dimulai dengan Saul sebagai raja pertama dan Daud sebagai penerusnya.
Kisah 1 Samuel bukan laporan sejarah murni, melainkan rekonstruksi religius yang menampilkan bagaimana Tuhan memimpin Israel menjadi kerajaan. Plat 1 Yerusalem pada zaman Alkitab. Tempat terpenting dalam Alkitab adalah Yerusalem, ibu kota Israel kuno, kemudian Yehuda dan Yudea, sepanjang milenium pertama sebelum Masehi. Karena pentingnya kota ini dalam Alkitab, kota ini tetap menjadi kota suci bagi orang Yahudi, Kristen, dan Muslim. Bagian ini dimaksudkan untuk membantu pembaca menggambarkan betapa pentingnya kota ini hingga kini pada zaman sekarang. Plat yang kedua, rekonstruksi bagian luar Bait Sulawesi. Altar pengorbanan bertanduk itu terdapat dalam 2 Tawari 4 ayat 1, berada di sebelah kanan, dan laut perunggu besar terdapat dalam 1 Raja-Raja 7 ayat 23 sampai 26, berada di sebelah kiri. Plat yang ketiga, potongan ruang yang menunjukkan bagian dalam Bait Sulawesi. Ruang Maha Kudus, ruang terdalam yang berisi kerubin dan batra berada di bagian atas. Plat 4, sebuah stand ritual dari Tanats di utara Israel. Tingginya sekitar 54 cm dan berasal dari abad ke-10 sebelum Masehi. Seperti kuil Sulaiman dari periode yang sama, kuil ini dihiasi dengan beragam motif dari seni timur dekat kuno, termaksud dari atas seekor anak lembu jantan di antara 2 tiang bergaya dengan cakram matahari di atasnya. 2 rusa menggapit pohon kehidupan dengan seekor singa di kedua sisinya. Plat yang kelima, tempat persediaan perunggu dari Siprus. Itu berasal daripada abad ke-11 sebelum zaman bersama. Tempat ini kemungkinan digunakan untuk membakar dupa dan beroda pada seperti 10 tempat perunggu di Bait Salomo. Tempat ini tingginya sekitar 30 cm, jauh lebih kecil daripada yang dijelaskan dalam 1 Raja-Raja 7 ayat 27 sampai 37. Plat yang keenam, peniel gending berhias yang menggambarkan kerub atau Phoenix. Berasal dari abad ke-8 sebelum zaman bersama. Patung ini berasal dari Korets, tingginya sekitar 16 cm dan awalnya dipasang di sisi kursi. Plat yang ketujuh, Play at Aindara di Suriah. Diukir pada basal, batu vulkanik berwarna gelap. Spinik ini terletak tepat di sebelah kanan pintu masuk utama bangunan ini, seolah-olah menjaganya. Tingginya sekitar 50 cm dan berasal dari awal milenium pertama sebelum zaman bersama. Plat yang ke-8, jejak kaki di Aindara. Terukir pada batu ambang kuil Aindara adalah jejak kaki raksasa, panjangnya lebih dari 3 kaki atau 1 meter, yang mungkin melambangkan dewa yang menguasai tempat suci tersebut. Berikutnya, sukensi. Dalam bagian ini menjelaskan prinsip sukensi patrilineal kuno, di mana putra tertua menjadi pewaris utama, baik dalam keluarga maupun masyarakat yang lebih luas, termasuk jabatan iman dan magister. Pengecualian terhadap prinsip ini, seperti penolakan Gideon, dianggap bisa ideologis yang menekankan pilihan ilahi. Prinsip ini juga diterapkan oleh Saul untuk anaknya Yonatan, dan setelah kematian Yonatan, putra Saul lainnya diakui sebagai pengganti oleh suku-suku utara. Yang kedua, tentara atau pasukan bersenjata. Dalam bagian ini membahas inovasi untuk monarki awal Israel, berupa pembentukan angkatan bersenjata tetap. Berbeda dengan milisis sukarelawan, suku sebelumnya juga tidak efektif melawan ancaman Filistin. Pasukan ini yang dimulai oleh Saul dan dilanjutkan oleh Daud, setia kepada raja secara pribadi dan dibayar melalui pembebasan pajak, hibah tanah, dan perampasan perang. Berikut adalah poin-poin dari materi tersebut. Yang pertama, inovasi utama monarki awal adalah pembentukan angkatan permanen oleh Saul untuk mengatasi kelemahan milisi sukarelawan suku. Yang kedua, pasukan ini disebut hamba-hamba Saul, memiliki kesetiaan utama kepada raja secara pribadi, bukan kepada Israel secara umum. Yang ketiga, mereka mendapatkan kompensasi berupa pembebasan pajak, hibah tanah, dan bagian dari rampasan perang. Yang keempat, Daud mengikuti model ini membentuk kader prajurit termasuk tentara bayaran yang kesetiaannya juga bersifat pribadi kepadanya. Pada bagian ini juga membahas tentang catatan negatif mengenai Daud dalam kitab 1 Samuel yang dianggap faktual karena jarang ditemui dan tidak mungkin direkayasa oleh sejarawan Deuteronomis. Para sejarawan tersebut cenderung menekankan bahwa Daud hanya menyerang musuh Israel dan tidak pernah bergabung dengan bangsa Filistin untuk melawan Israel. Yang berikut penggambaran Yerusalem pada akhir abad ke-8 zaman bersama. Rekonstruksi ini menghadap ke barat didasarkan pada detail Alkitab dan data arkeologi serta menunjukkan perluasan kota di bawah Raja Hizkia. Bait suci berada di pojok kanan atas. Plat 10, dinding benteng Persial. Fondasi tembok ini masih utuh, tetapi tingginya sekitar 10-13 meter dan tingginya lebih dari 23 meter atau 7 meter.
Tembok ini dibangun pada abad ke-18 oleh Raja Hizkia untuk menggabungkan seperempat kedua kota ke dalam pertahanannya sebagai persiapan untuk musim pemerintahan Raja Ammianus Sentacheng yang terjadi pada tahun 2011. Kubah batu di Bukit Bait Suci berada di puncaknya. Saya akan menjelaskan peta wilayah Israel kuno pada masa Raja Saul. Wilayah utama yang ditunjukkan adalah kerajaan Saul yang terletak di daerah tengah meliputi suku Benyamin, Efraim, dan sebagian Yuda. Wilayah Laut Tengah atau Mediterranean Sea di sisi barat, Filistia atau Filistin di sebelah barat daya, musuh utama bangsa Israel pada zaman Saul. Amalek di bagian selatan, bangsa lain yang juga berperang dengan Saul. Edom di tenggara, berbatasan dengan Laut Mat. Aram Damaskus dan Aram Zoba di sebelah utara dan timur laut menunjukkan kerajaan-kerajaan Aram atau Syria yang juga memiliki hubungan perang dan diplomasi dengan bangsa Israel. Gesur, Raba, dan sekarang di wilayah timur Sungai Yordan. Wilayah-wilayah suku Israel seperti Asyar, Efraim, Benyamin, dan Yuda ditandai di wilayah mereka masing-masing. Kota-kota penting seperti Yerusalem, Galilea, dan Laut Kineret juga tampak di dalam peta. Tujuan peta ini adalah untuk membantu memahami letak geografis bangsa Israel dan kerajaan di sekitarnya pada masa Saul. Berikutnya, agama dalam 1 Samuel. Saya sudah bagikan dalam beberapa poin, yaitu 1. Ibadah dan tempat suci. Pada masa 1 Samuel, praktik keagamaan Israel masih melanjutkan tradisi Saman. Para hakim, tempat ibadah utama terbesar di kuil-kuil lokal, tetapi Silo menjadi pusat ibadah nasional karena tabut perjanjian disimpan di sana, menjadikan lokasi suci utama bangsa Israel. 2. Peran iman dan fungsi keagamaan. Para iman berperan penting dalam memimpin persembahan dan upacara keagamaan. Keluarga Eli di Silon menjadi contoh utama. Peran iman Eli, Ahitub, Ahimelek, Abiatar. Selama itu, Samuel berfungsi ganda sebagai iman dan nabi, menjadi perhubungan antara Allah dan bangsa Israel. Yang ketiga, praktik korban dan penyimpanan Saul. Masyarakat membawa korban kepada Tuhan melalui iman, namun Saul melanggar aturan ini dengan mempersembahkan korban sendiri tanpa menunggu 1 Samuel 13 ayat 5-15. Tindakan ini dianggap pelanggaran terhadap wewenang iman, menunjukkan konflik antara kekuasaan raja dan otoritas rohani. Keempat, perkembangan iman selanjutnya. Menjelang masa Daud dan Salomo, raja mulai berperang dalam ritual keagamaan, kejadian keagamaan penting. Kisah Saul dan wanita pemanggilan arwah di Edom 1 Samuel ayat 8 menunjukkan bahwa praktik nekromasi masih terjadi meskipun dilarang. Yang kelima, peran teologi Samuel. Samuel dipandang sebagai nabi besar yang mengurapi Saul dan Daud, menegur dosa bangsa, dan menegaskan bahwa Yahweh adalah raja sejati Israel. Ia menjadi teladan bagi nabi-nabi selanjutnya seperti Nathan dan Elisa, serta menjadi simbol tradisi dari zaman hakim ke zaman monarki. Oke, baik, yang terakhir adalah menengok ke belakang dan ke depan. Kegagalan Saul dan kebangkitan Daud digambarkan bukan semata-mata karena faktor manusia, tetapi sebagai akibat dari campur tangan ilahi dan perpindahan anugerah Allah dari Saul kepada Daud. Terdapat ketegangan dalam narasi 1 Samuel antara pandangan negatif atau menganggap monarki sebagai penolakan terhadap Tuhan dan positif atau melihat sebagai bagian dari rencana Tuhan terhadap pembentukan kerajaan Israel. Pada sejarawan ini menulis dengan perspektif retrospektif, memahami bahwa meskipun monarki membawa berkah dan campur aduk, semuanya tetap berada dalam kedaulatan dan rencana Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Inti dari analisis ini menunjukkan bahwa bagi sejarawan Deuteronomis, Tuhanlah aktor utama dalam sejarah Israel yang bekerja melalui institusi monarki dan tokoh-tokohnya untuk mencapai tujuan-tujuan ilahi. Akhirnya, kesimpulan dari materi yang kami sampaikan adalah poin pertama, kitab 1 Samuel ini menceritakan tentang pembentukan monarki Israel dengan tokoh utama seperti Samuel, Saul, dan Daud. Saul adalah raja pertama Israel yang mengalami kegagalan karena tidak taat kepada Allah dan digantikan oleh Daud. Kitab ini juga menggambarkan kehidupan keagamaan bangsa Israel pada masa itu dengan praktik ibadah yang dipimpin oleh imam dan peran penting nabi dalam menyampaikan pesan Allah. Berikutnya, Saul sendiri adalah sosok yang kompleks yang berakhir tragis. Ia dipilih Allah sebagai raja, tetapi kemudian ditolak karena ketidaktaatannya. Ia mengalami tekanan mental dan menjadi semakin membenci Daud yang dipilih Allah sebagai penggantinya. Kitab 1 Samuel juga menekankan pentingnya ketaatan kepada Allah dan peran nabi dalam menyampaikan pesannya. Samuel sebagai nabi dan hakim memainkan peran penting dalam pembentukan monarki Israel dan pengurapan Saul dan Daud sebagai raja.
Sehingga pada akhirnya kitab ini menegaskan bahwa Allah adalah Raja sejati Israel dan manusia hanya menjadi alat dalam rencananya. Kisah Saul dan Daud menjadi pelajaran bagi bangsa Israel dan kita semua tentang pentingnya ketaatan dan percayaan kepada Allah. Terima kasih. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Sendiri tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Bye!